Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi terupdate yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada diserajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekitaran 23 jam atau lebih kurangnya 1 hari yang lalu, di mana gue telah membahas adanya salah satu anggota Kongres Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan supaya dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler itu dipecat. Dan selain itu pun, gue juga telah merilis data-data terupdate dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Akan banyak sekali event-event penting khususnya untuk di minggu sekarang. Dan mungkin untuk yang telah dirilis data per hari ini, adanya salah satu informasi yaitu mengenai CPI ataupun inflasi di negara US. Dan bahkan banyak lagi informasi-informasi yang lain ya, nanti akan kita update juga. Tetapi di sini gue juga masih agak sedikit bingung gitu ya. Apakah kali ini adanya suatu campur tangan dari orang-orang politik khususnya untuk warga negara Amerika Serikat yang sekarang mulai mengobrak-ngabrik sektor industri cryptocurrency. Dan untuk spekulasinya atau konspirasi yang kita akan update sambil berjalan ya. Tetapi sekali lagi disclaimer on dan Dior. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, sekarang kita cek mengenai market cryptocurrency terlebih dahulu. Apakah sekarang sedang terjadi pemulihan atau masih dalam tahap koreksi? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi untuk market cap secara global di industri cryptocurrency mengalami penurunan sekitar 0,62%. Bahkan di sini untuk Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin lebih cenderung mengalami penurunan ya. Tetapi di sini ada BNB yang sedang nanjak sendirian. Jadi untuk BNB sekarang mengalami kenaikan sekitar 4,85%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah seorang miliarder dari negara US yaitu Mike Cuban. Dia telah mengupdate dan juga men-tweet di akun Twitter pribadinya tepat pada tanggal 9 Juni kemarin. Jadi setelah adanya gugatan-gugatan ya yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC kepada dua bursa terbesar di dunia yaitu Binance dan juga Coinbase. Nah, sejak adanya suatu gugatan itulah di sini Mike Cuban telah speak up tetapi melalui akun Twitter pribadinya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali apa yang telah disampaikan oleh salah seorang miliarder ya. Jadi inilah SEC yang menyebut industri pinjaman saham buram dan membutuhkan transparansi. Perhatikan, mereka tidak menyebut pinjaman saham sebagai keamanan seperti yang mereka coba lakukan dengan peminjaman aset kripto. Mereka juga tidak menuntut departemen pinjaman saham dari broker ataupun bank. Mereka akan melalui proses komentar, mereka haus melakukan hal yang sama dengan kripto sebagai upaya untuk menentukan aspek kripto mana yang merupakan sekuritas dan mana yang bukan, dan cara terbaik untuk mengatur industri dan juga melindungi investor. Saya pikir perbedaan dan juga pendekatan mereka adalah simbol dari niat mereka untuk satu industri versus industri lainnya. Nah, jadi mengenai thumbnail terutama yang telah gue sampaikan itu kripto versus politik. Jadi ada dari sini data yang pertama ataupun updatean pertama ya. Jadi menurut spekulasi gue sendiri di sini, Mark Cuban kenapa dia harus speak up melalui akun Twitter pribadinya? Karena dari Mark Cuban ini merasa mendapatkan suatu tuntutan yang tidak adil dari regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Karena di sini yang telah disampaikan oleh salah seorang miliarder Mark Cuban. Jadi inilah SEC yang telah menyebut sebelumnya itu industri pinjaman saham itu buram ya. Tetapi kenapa dia sama sekali tidak menyebut pinjaman saham itu sebagai keamanan seperti yang mereka coba lakukan dengan pinjaman aset kripto. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Apakah benar gitu ya sekarang kripto versus politik karena adanya campur tangan dari orang-orang politik di negara US sehingga dia tutup mata dengan adanya kejadian dari pinjaman saham. Tapi kenapa untuk cryptocurrency selalu diobrak-abrik dan bahkan adanya gugatan-gugatan gitu ya? Nah, jadi dengan adanya suatu informasi-informasi seperti itu, Mike Cuban akhirnya speak up. Jadi dia ingin mendapatkan suatu keadilan seadil-adilnya dari pihak regulator Amerika Serikat. Dan untuk informasi selanjutnya, ada salah satu media yang telah membagikan suatu informasi mengenai sektor industri cryptocurrency. Jadi di sini pada tanggal 13 Juni kemarin ya, tepat di hari kemarin adanya suatu informasi Binance US mengatakan upaya SEC untuk membekukan aset akan secara efektif
menghentikan bisnisnya. Nah, memang adanya suatu informasi dan juga rumor seperti ini bahwa kemungkinan regulator Amerika Serikat ataupun SEC akan melakukan suatu tindakan untuk pembekuan aset yang ada di Binance Amerika ataupun Binance US. Dan dengan adanya suatu informasi seperti itu, adanya suatu tanggapan juga dari salah satu CEO bursa Binance yaitu Changpeng Zhao. Jadi secara tidak langsung, sedikit demi sedikit dengan langkah yang telah diambil ataupun tindakan yang telah diambil oleh pihak regulator Amerika Serikat ataupun SEC, ini adalah salah satu cara sedikit demi sedikit untuk bisa menendang keluar Binance Amerika Serikat dari negara US. Karena itulah yang telah ditanggapi oleh salah satu CEO-nya yang bernama Changpeng Zhao. Dan di sini pun telah disampaikan juga cabang Amerika Serikat dari pertukaran kripto terbesar di dunia. Berdasarkan volume perdagangan mengatakan gugatan Komisi Sekuritas dan juga bursa yaitu SEC baru-baru ini berpotensi mengakhiri seluruh bisnisnya. Dan menurut dokumen pengadilan baru, Binance mengatakan bahwa jika SEC dapat membekukan asetnya, itu akan secara efektif ataupun secara perlahan membuat perusahaan tersebut gulung tikar karena tidak lagi dapat mendanai operasinya. Jadi memang tuntutan sedikit demi sedikit atau secara perlahan, tindakan yang telah dibuat atau yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC, supaya bisa menendang keluar dari salah satu bursa terbesar di dunia, yaitu Binance US. Inilah salah satu tanggapan dari CEO bursa Binance yang bernama Changpeng Zhao. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu Cointelegraph yang telah membagikan mengenai informasi-informasi terupdate. Jadi di sini ada perusahaan A16 Jet membuka kantor kripto London, mengutip lingkungan yang dapat diprediksi. Dan ekspansi tersebut terjadi setelah dialog produktif dengan Perdana Menteri Inggris dan juga percakapan konstruktif selama berbulan-bulan dengan pembuat kebijakan Inggris, kata mitra umum A16 Jet. Oke, jadi dengan adanya suatu gugatan-gugatan yang mungkin sekarang sedang semeraut gitu, tidak tahu dari mana judulnya, tiba-tiba adanya gugatan demi gugatan yang telah dilakukan oleh para regulator ataupun lembaga yang telah memberikan suatu kebijakan mengenai perundang-undangan yang ada di negara Amerika Serikat. Namun ternyata dengan adanya suatu tindakan dan juga langkah yang telah dilakukan oleh pihak regulator di negara US, adanya suatu keputusan dan juga tindakan dari salah satu venture capital yang kemungkinan dia akan membuka jalur kantor kripto pertamanya di negara Inggris ataupun tepatnya di London. Ya, dan selain itu pun di sini ekspansi tersebut juga terjadi setelah dialog produktif dengan Perdana Menteri Inggris dan juga percakapan konstruktif selama berbulan-bulan. Jadi agak sedikit jerak juga gitu ya salah satu perusahaan venture capital yang bernama A16 Jet dengan ketentuan-ketentuan yang sekarang semakin banyak sekali dan juga tidak terarah. Maka dari itu di sini adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu perusahaan venture capital A16 Jet. Dan untuk informasi selanjutnya, ini adalah salah satu informasi yang sangat positif sekali untuk masa depan atau mungkin dalam beberapa bulan ke depan untuk sektor industri cryptocurrency. Nah, jadi kenapa gue menyatakan bahwa kripto versus politik ya? Jadi dengan adanya beberapa gugatan-gugatan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC, kepada beberapa bursa dan juga beberapa perusahaan, ternyata di sini pun ada sebuah penolakan dari salah satu hakim Amerika Serikat. Nah, jadi di sini mengenai spekulasi dan juga konspirasinya ini sangat make sense sekali, dan ini menurut perspektif gue pribadi, ini tergantung dari kalian, kira-kira kalian itu akan menanggapinya seperti apa ya. Ini hanya menurut perspektif ataupun opini gue pribadi. Jadi hakim Amerika Serikat menolak permintaan SEC untuk pembekuan aset Binance US untuk saat ini. Hakim federal memerintahkan Komisi Sekuritas dan juga Pertukaran dan pengacara Binance untuk terus bernegosiasi tentang batasan perusahaan, melaporkan kembali kepadanya pada hari Kamis. Nah, dengan gugatan-gugatan yang telah dilakukan oleh SEC, ternyata di sini mendapatkan suatu tolakan gitu ya dari salah satu hakim Amerika Serikat. Karena kenapa gue di sini menyangkut pautkan dengan adanya campur tangan politik di negara Amerika? Karena mungkin kalian juga udah tahu gitu ya bahwa tahun 2024 ini akan ada Pilpres. Ya, dan bahkan di sini mungkin negara US sekarang sedang membutuhkan dana untuk pemilu, kampanye, dan lain-lain. Tapi ternyata dengan langkah ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC, membuat beberapa bursa dan juga perusahaan-perusahaan besar akan lompat dari negara US. Ya, jadi di sini agak sedikit ketakutan juga gitu untuk orang-orang yang memiliki power di negara US, khususnya untuk yang memiliki kepentingan di dalam politik. Karena kemungkinan dia tidak akan memiliki sumber dana yang besar. Kira-kira dia harus cari kemana untuk mendapatkan suatu pendanaan untuk kampanye dan juga pemilu. Jadi intinya sekarang ini ada campur tangan politik. Ini menurut gue pribadi, karena sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya ketika acara pemilu adanya suntikan dana dari salah satu bursa terbesar nomor 2 di dunia yaitu FTX.
pasca FTX belum mengalami kehancuran ataupun keruntuhan. Karena di situ yang telah disampaikan oleh salah satu CEO bursa FTX yang bernama Sam Bankman-Fried, ketika untuk pemilu tahun 2024 dia akan menyuntikkan dana sekitar 1 miliar dolar. Tapi dengan bursa FTX sudah tidak ada, ya mau tidak mau di sini dia harus cari dana kemana lagi gitu ya. Mungkin dengan cara menggugat. Ternyata dengan cara yang telah dilakukan tersebut ataupun dengan cara menggugat dari beberapa perusahaan dan juga kedua bursa terbesar di dunia, itu adalah salah satu cara yang kotor dan mengakibatkan beberapa perusahaan akan cabut dari negara US. Maka dari itu di sini salah satu hakim Amerika Serikat telah menolak mengenai permintaan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada salah satu media yaitu news.bitcoin.com mengenai rilis data CPI. Wow, ini sebetulnya informasi yang cukup positif sekali, tetapi mungkin pertanyaan dari kalian, kenapa rilis data CPI sangat positif, tetapi kondisi market cryptocurrency tidak terlalu baik mengenai pergerakan apalagi pertumbuhannya. Nah, jadi kurang lebih informasinya adalah inflasi Amerika Serikat mendingin ke tingkat tahunan 4%, menetapkan panggung untuk keputusan Fed tentang suku bunga. Dan selain itu laporan indeks harga konsumen ataupun CPI Consumer Price Index Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang telah dirilis pada hari Selasa mengungkapkan bahwa inflasi di Amerika Serikat telah berkurang ke tingkat tahunan sebesar 4%. Dan perkembangan terbaru tiba tepat sebelum pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal yaitu FOMC mendatang yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 Juni, sentimen pasar yang berlaku condong ke arah antisipasi bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga acuan saat ini. Nah, jadi kesimpulannya ada di sini, walaupun memang dari CPI rilis data nilainya dan juga poinnya adalah positif, tapi market cryptocurrency tidak terlalu merespon dengan baik dan bahkan lebih cenderung mengalami penurunan. Namun ternyata ada salah satu yang masih dinanti-nantikan oleh para investor atau pelaku pasar, sehingga untuk kondisi market cryptocurrency belum merespon dengan baik. Karena tepat di hari sekarang tanggal 14 Juni tahun 2023, atau mungkin untuk WIB-nya itu kisaran jam 2 pagi nanti akan ada sebuah pertemuan FOMC. Tetapi kira-kira apakah dari speech yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell Morgan sebagai ketua dari Bank Sentral Amerika ini adalah hawkish atau mungkin dovish? Nah, mungkin itu adalah salah satu menjadi patokan oleh si pelaku pasar. Ketika Jerome Powell speech dengan hawkish, ya kemungkinan akan tetap bearish tetapi tidak akan terlalu signifikan. Tetapi sebaliknya, ketika speech yang telah disampaikan oleh ketua The Fed yaitu Jerome Powell Morgan ini dovish, gua rasa respon dari market cryptocurrency akan cukup positif. Tapi ini menurut perspektif gua ya, karena kita juga tidak bisa menganalisa ya. Dan selain itu pun kemungkinan ataupun forecast dan juga perkiraan dengan rilis data CPI cukup positif. Di sini kemungkinan dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan saat ini. Artinya The Fed tidak akan menaikkan suku bunga ya. Menurut artikel ini ya seperti itu. Dengan rilis data CPI yang cukup membaik dan juga mendingin sekitar 4% dari tingkat tahunannya, kemungkinan kenaikan suku bunga ini tidak akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau lebih sering kita kenal sebagai The Fed. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.